Halo, perkenalkan nama saya Albian Dapa dengan NIM 23102113101007. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep otonomi daerah, mata kuliah pemerintah daerah, dan dosen saya yaitu bernama Bapak Arisandi Mursalin. Oke, yang pertama, konsep otonomi daerah dan bagaimana prinsip ini diterapkan di Indonesia. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Artinya, wewenang dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat. Tujuannya adalah agar masyarakat itu sendiri bisa mengelola sumber daya tanpa harus dikontrol oleh pemerintah pusat. Di sini ada beberapa prinsip, yaitu desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah, kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pertama, keterbatasan sumber daya. Pemerintahan daerah seringkali mengalami keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Walaupun negara kita kaya akan SDA, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diimbangi dengan SDM yang mumpuni. Akibatnya, pemerintah seringkali menghadapi tantangan ketika melaksanakan otonomi daerahnya. Kedua, primordialisme dan dinasti politik. Faktor etnis dan dinasti politik dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan para penguasa seringkali menginginkan kursi pemerintahan tetap dipegang oleh dirinya atau orang terdekatnya, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan komunikasi ketika melaksanakan otonomi daerah. Ketiga, yang terakhir, adanya potensi konflik antara daerah yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam pelaksanaan daerahnya. Keempat dan yang terakhir, berikan contoh kasus yang menunjukkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jelaskan penyebab dan penyelesaian kasus. Contoh yang saya ambil di sini adalah rencana pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. Pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta adalah proyek yang mendapat izin dari pemerintah pusat. Namun, proyek ini menghadapi penolakan dari pemerintahan daerah, khususnya Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama atau bisa disebut Ahok, serta masyarakat lokal dan organisasi lingkungan. Pemerintah pusat mendukung proyek ini karena dianggap dapat meningkatkan perekonomian melalui pembangunan kawasan bisnis dan perumahan elit. Namun, memengaruhi nelayan lokal. Namun, pemerintah daerah berpendapat bahwa reklamasi akan merusak lingkungan, memengaruhi nelayan lokal dan menimbulkan banjir di wilayah sekitar. Di sini penyelesaian kasusnya adalah penguatan regulasi. Pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan keputusan presiden yang menegaskan bahwa reklamasi adalah proyek strategis nasional, sehingga kewenangannya berada di bawah kendali pusat. Dialog dan mediasi. Dialog antara pemerintah pusat daerah dan pemerintah pusat dan masyarakat dilakukan untuk mencari solusi kompromi. Beberapa proyek reklamasi dihentikan sementara untuk meninjau dampaknya terhadap lingkungan. Ketiga, kajian lingkungan, kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL diperbarui. Dan rekomendasi dari para ahli lingkungan menjadi salah satu pertimbangan utama di sini. Baik, itu saja sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.